zaman kolonial Belanda, Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada tanggal 1 Oktober 1624, dibentuklah lembaga yang diberi nama West and Bodelkamer atau Balai Harta Peninggalan, guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan. BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami. BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. BHP Semarang berangkat dari hati, ikhlas melayani. ...98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Halo, selamat pagi menjelang siang sahabat Sonora. Senang sekali hari Senin 2 Juni 2025 ini saya Ditya Nugo bisa hadir menemani siang hari Anda ya di program Sonora Hits. Dan yang membuat lebih spesial sahabat Sonora hari ini saya tidak sendirian karena saya sudah bersama rekan-rekan dari Balai Harta Peninggalan untuk kurang lebih 1 jam ke depan berdialog dan berbincang tentang Balai Harta Peninggalan itu sendiri pastinya. Nah sahabat Sonora, sebelum kita lebih detail dan lebih jauh, kita kenalan terlebih dahulu ya dengan narasumber yang sudah hadir di siang hari ini dari Balai Harta Peninggalan. Yang pertama ada Bapak Nur Salim SH selaku Kurator Keperdataan Ahli Muda. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian juga Bapak Agung Syuhada juga sudah hadir, sahabat Sonora. Bapak Agung Syuhada SH selaku Kurator Keperdataan Ahli Pertama. Ya, Bapak Agung, selamat siang Pak. Mas. Sedikit intermezzo nih Pak. Di minggu kemarin sudah jalan-jalan di Sonora Network, tepatnya di Sonora Jogja. Bagaimana Pak di Jogja? Apakah sama seperti yang dulu-dulu? Atau mungkin ada perubahan? Sempat jalan-jalan nggak Pak ke Jogja Pak?
Sempet jalan-jalan. Hmm. Sekarang tambah rame ya. Tambah ramai, Pak. Oke. Terkait dengan Balai Harta Peninggalan, begitu. Sebelum mungkin kita kulik lebih jauh nih informasi yang akan dibagikan kepada sahabat Sonora di siang hari ini. Mungkin saya mewakili teman-teman, sahabat-sahabat Sonora yang mendengarkan Sonora FM maupun yang sudah bergabung di YouTube Sonora Semarang, begitu ya. Balai Harta Peninggalan itu sebenarnya apa sih, Pak? Bagi orang awam kan mungkin apa ini gitu, baru denger gitu ya. Nah, boleh Pak mungkin dijelaskan tentang Balai Harta Peninggalan lebih dulu gitu. Balai Harta Peninggalan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang tata organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Secara teknis bertanggung jawab ke sana. Secara administrasi dan fasilitatif, Balai Harta Peninggalan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah kalau di Semarang ya. Ya, benar. Balai Harta Peninggalan sendiri itu di Indonesia hanya ada 5. Hanya ada 5 di Indonesia. Oke, itu di mana saja, Pak? Yang pertama ada BHP Medan, BHP Jakarta, BHP Semarang, BHP Surabaya, dan BHP Makassar. Untuk Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan juga Semarang ya, Pak? Iya. Untuk lingkup wilayah kerjanya masing-masing Balai Harta Peninggalan berbeda. Masing-masing berbeda gitu ya? Kalau Balai Harta Peninggalan Medan itu membawai wilayah kerjanya termasuk Sumatera Utara, Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, dan Kepulauan Riau. Kalau untuk BHP Jakarta, wilayah kerjanya meliputi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Oke. Sedangkan Balai Harta Peninggalan Semarang hanya meliputi 2 wilayah kerjanya, 2 provinsi ya. Oke, di Daerah Semarang Istimewa hanya Jogja, 2 provinsi saja. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Oh. Kemudian BHP Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur dan seluruh provinsi di Kalimantan kecuali Kalimantan Barat yang di bawah BHP Jakarta. Dan untuk BHP Makassar, wilayah kerjanya banyak di Indonesia bagian timur, seperti seluruh Sulawesi, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat Timur, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Oke. Jadi hanya Balai Harta Peninggalan Semarang yang wilayah kerjanya itu hanya 2, Pak. ya, 2 provinsi. Berarti kalau untuk kita karena ini di Semarang, berarti kita fokusnya di Jawa Tengah gitu ya. Berarti ketika mungkin ada case gitu di Jawa Tengah maupun di DI Yogyakarta gitu, berarti memang dari Balai Harta Peninggalan ke sana juga gitu, Pak ya. Iya. Benar-benar harus menangani langsung ke seluruh area tersebut gitu ya. Baik. Nah, terkait dengan Balai Harta Peninggalan nih, Pak Nur Salim dan juga Pak Agung ya. Salah satu pelayanannya adalah pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir begitu ya, atau mungkin boleh di-spill Pak bahasa Latinnya atau bahasa apa sih Pak? Belanda. Belanda ya. Oke, bahasa Belandanya apa Pak? Afwezigheid. Afwezigheid. Oke. Nah, Afwezigheid, pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir nih. Mungkin juga sahabat Sonora yang mendengarkan sedang berada di posisi itu ya, ketika ingin melakukan pengurusan harta kekayaan tapi pemiliknya tuh nggak hadir. Nah, ini informasi yang tepat karena kita akan kulik tentang hal ini. Nah, kalau untuk pengertian dari ketidakhadiran itu sendiri, mungkin dari Pak Nur Salim atau Pak Agung bisa membantu untuk menginformasikan ya, nih. Saya akan menjelaskan sedikit ya Mas tentang Afwezigheid itu, yaitu suatu keadaan ketika di mana seseorang itu meninggalkan tempat tinggalnya tanpa diketahui keberadaannya.
Oke. Eh, eh, ataupun ketika dia di dalam ataupun luar negeri, ataupun dia sudah meninggal atau belum, tanpa meninggalkan kuasanya, Mas. Oke. Dan di pasal 463 pengadilan negeri berhak mengangkat ataupun mengutus balai harta peninggalan untuk mewakili orang yang tidak hadir tersebut. Mungkin seperti itu sebagian besarnya. Tapi untuk hal ini taruh misal bisa dilakukan gitu Pak Agung dan juga Pak Nur Salim, itu butuh waktu di jarak berapa lama sih Pak? Misal 5 tahun setelah dia tidak terdeteksi lah taruh misal gitu, atau ada waktu tertentu gitu Pak? Kalau waktu tertentu tidak ada sih. Tinggal biasanya ketidakhadiran itu kan berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi si pemohon ketidakhadiran itu mengajukan penetapan ke pengadilan, tentunya dengan didasari bukti-bukti yang kuat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu tidak hadir, baru nanti pengadilan yang mengeluarkan penetapan ketidakhadiran tersebut. Baik, jadi memang kalau untuk dari si pemohon sendiri ketika ingin mengajukan hal tersebut juga tidak terikat dengan waktu, taruh misal nanti nunggu 5 tahun dulu baru bisa gitu, enggak Pak ya? Enggak. Karena mungkin ada kepentingan nih Mas. Kepentingan saat itu mungkin dia butuh untuk menguasai atau membeli aset tersebut dan yang punya nggak ada, makanya dia langsung bermohon ke pengadilan. Langsung bermohon dulu. Ya, jadi, kalau untuk proses permohonan itu bisa sampai berapa lama Pak? permohonan Kalau permohonan penetapan di pengadilan cepat sih Pak. mungkin sepanjang bukti-bukti yang diajukan itu memenuhi persyaratan Lengkap untuk gitu, Pak, ya? dikeluarkannya penetapan pasti cepat. Oke. Baik, sahabat sonor, kita harus break terlebih dahulu. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali ya untuk bincang-bincang bersama Balai Harta Peninggalan untuk hari Senin ini. Dan kita 1 jam ke depan masih akan membahas tentang pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir. Sahabat sonora yang ingin bergabung, ingin bertanya-tanya juga silahkan di nomor WhatsApp 0811 25 98 989. Pada zaman kolonial Belanda, Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada tanggal 1 Oktober 1624 dibentuklah lembaga yang diberi nama Westeenboddelkamer atau Balai Harta Peninggalan, guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan. BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami.
BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. BHP Semarang berangkat dari hati, ikhlas melayani. Sembilan 98,9 Radio Sonora FM Semarang merupakan radio yang tergabung dalam jaringan radio swasta terbesar di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network. Menjadi visi besar kami untuk mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami hadir untuk menyajikan informasi, musik, dan hiburan yang menarik, akurat, serta terpercaya bagi para pendengar, secara khusus di kawasan Semarang Raya yang meliputi daerah Semarang, Ungaran, Salatiga, Bawen, Ambarawa, Kendal, Demak, dan daerah sekitarnya. Dengan lebih dari 36.000 pendengar setia selama 2024, kami hadir bagi generasi dewasa muda di Semarang Raya. Dengan berbagai jenis layanan one-stop service yang tersedia, mulai dari on-air, social media, activation, serta training and education. Layanan on-air kami hadir melalui 2 saluran, gelombang FM dengan frekuensi 98,9 MHz, serta layanan streaming yang lebih mudah dijangkau yang dapat diakses melalui website sonora.id. Portal digital kami yang terintegrasi dalam jangkauan nasional. Saat ini, sosial media telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Maka, secara aktif, Sonora FM Semarang hadir membangun kedekatan dengan para audiens melalui seluruh platform yang ada. Activation juga adalah cara kami menjalin hubungan yang lebih dekat dengan para pendengar. Kami berkomitmen untuk menyajikan kegiatan-kegiatan yang bermutu serta memiliki dampak dan manfaat yang berharga. Bersama dengan Sonora FM Semarang, jaringan dan jangkauan yang tidak terbatas kini ada di dalam genggaman tangan. Berkat koneksi jaringan kami, Kompas TV dan Kompas.com. Sonora FM Semarang selalu berkomitmen untuk menjadi acuan yang memenuhi standar kualitas tinggi, guna menggapai misi kami, yakni menjadi radio yang paling diminati di Jawa Tengah, khususnya di Semarang Raya. Mari berkolaborasi bersama kami untuk mendapatkan pengalaman yang menginspirasi dan tak terlupakan hanya di 98,9 Sonora FM Semarang. News, Traffic, and Music. Dan sahabat Sonora, Anda kembali lagi masih bersama saya Ditya Nugo dan masih bersama juga rekan-rekan dari Balai Harta Peninggalan di siang hari ini. Sahabat Sonora, silakan bergabung di 0811259899 atau juga Anda bisa saksikan talkshow bincang-bincang kita di siang hari ini di YouTube Sonora Semarang.
Nah, kita tadi sedikit banyak gitu ya sempat membahas tentang harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir untuk pengurusannya maupun untuk hal-hal lainnya. Nah, Pak Nur Salim dan juga Pak Agung, kalau untuk ketidakhadiran itu dasar hukumnya seperti apa sih Pak? Kalau boleh dilanjutkan kembali gitu ya. Mungkin bisa saya revisi sedikit. Untuk ketidakhadiran itu batas waktunya adalah berdasarkan pasal 467 KUH Perdata, apabila yang bersangkutan itu tidak menunjuk kuasa itu 5 tahun. 5 tahun Ya, Pak ya. dan berdasarkan pasal 470 KUH Perdata, apabila yang bersangkutan itu menunjuk kuasa, maka batas waktunya adalah 10 tahun. 10 tahun. Kalau untuk tadi Pak, apa dasar hukum untuk ketidakhadiran itu seperti apa Pak? Dasar hukum ketidakhadiran adalah ada pada pasal 463 dengan 465 KUH Perdata. Dan Permenkumham nomor 27 tahun 2013, junto Permenkumham nomor M02 HT.05.10 tahun 2005 tentang permohonan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan. Itu dasar hukumnya untuk AWC. Untuk dasar hukumnya itu ya Pak, terkait dengan mungkin pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir ya. Mungkin sahabat Sonora juga membutuhkan informasi apa saja sih syarat-syarat atau dokumen yang diperlukan untuk permohonan ketidakhadiran di BHP itu sendiri. Pak Nur Salim atau Pak Agung, monggo. Ya mungkin saya akan menyampaikan syarat-syaratnya ya Mas. Mungkin dari surat permohonan terlebih dahulu ke BHP, lalu setelah itu ada penetapan pengadilan negeri, lalu ada fotokopi identitas pemohon, lalu ada fotokopi bukti-bukti tentang tanah dan bangunan tersebut, ya. Atau bisa juga dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi untuk dokumen ini ya, dokumen lengkapnya Mas, seperti itu. Jadi beberapa itu Pak ya, surat permohonan, penetapan pengadilan negeri, seperti fotokopi identitas pemohon dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau mungkin saya sedikit mencari tahu nih tentang harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir, secara otomatis kan ada prosedur-prosedur yang harus dijalankan gitu ya untuk bisa melakukan hal tersebut. Mungkin bisa diinformasikan bagaimana sih prosedur-prosedur yang bisa dilakukan, yang harus dilakukan oleh para pemohon agar lebih lancar gitu. Pun begitu juga informasi-informasi ini mungkin kan ketika didengarkan oleh sahabat Sonora lewat 98,9 FM, jadi sudah ada gambaran gitu Pak ketika tahu ini yang harus saya lakukan begitu, hal-hal apa aja gitu Pak, prosedur-prosedur yang harus dilakukan ketika ingin mengajukan hal ini. Jadi pertama-tama pemohon bisa mengajukan penetapan ketidakhadiran ke pengadilan negeri setempatnya. Oke. Nanti setelah keluar penetapan ketidakhadiran oleh pengadilan negeri, di situ baru peran BHP hadir. Jadi setelah adanya penetapan ketidakhadiran, pemohon mungkin bisa datang ke BHP, atau kalau enggak, BHP mendapatkan salinan penetapan tersebut dari pengadilan negeri tentang adanya ketidakhadiran. Tinggal begitu. Mana yang lebih dulu masuk ke Balai Harta Peninggalan. Mana yang lebih dulu gitu Pak ya. Oke. Berarti bisa dari kita sebagai pemohon maupun dari pengadilan ke BHP langsung gitu Pak ya. Karena dengan adanya penetapan ketidakhadiran tersebut, disitulah peran Balai Harta Peninggalan itu nanti ada, yaitu mewakili orang yang dinyatakan tidak hadir untuk mengelola harta peninggalan dan
kepentingannya serta membela haknya. Jadi BHP bertindak mewakili orang yang dinyatakan tidak hadir setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri. Jadi hak-hak orang yang tidak hadir itu semua diwakili oleh Balai Harta Peninggalan Semarang. Diwakili langsung Pak ya semua untuk hak-haknya yang tidak hadir tersebut ya. Jadi pemohon setelah mendapatkan penetapan, kemudian yang bersangkutan ke BHP mengajukan permohonan dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan rekan kami tadi. Betul. Baru nanti BHP melaksanakan ketidakhadiran tersebut dan mewakili orang yang tidak hadir tersebut. Untuk melakukan kepentingan-kepentingan hukum ya. Jadi kalau untuk dari prosesnya ketika dari pengadilan tersebut kemudian proses verifikasi melalui BHP itu waktunya bisa tak terduga atau memang sudah ditentukan prosesnya itu proses verifikasi Pak ya? Ini paling nanti proses verifikasi sebulan 2 bulan gitu atau memang tak terduga sesuai kalau dengan kita ini? Secepatnya Pak ya? Nah kalau untuk dari BHP sendiri Bapak akan beberapa penanganan mungkin ya tentang harta kekayaan ini yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir. Yang dilakukan oleh BHP untuk penanganannya apa saja Pak? Pertama-tama yaitu melakukan pencatatan nih, pemeriksaan tempat atau ke objek yang ditinggalkan tersebut. Memberitahukan kepada Kejaksaan dan BPK tentang adanya penetapan ketidakhadiran dari pengadilan negeri. Jadi Balai Harta Peninggalan nanti memberitahukan kepada Kejaksaan atau BPK barangkali objek atau harta benda dari orang yang tidak hadir itu ada masalah dengan hukum atau ada masalah dengan pihak lain, terkait dengan pihak lain. Kemudian melakukan pemblokiran kepada kantor pertanahan setempat apabila objek ahwesik berupa tanah dan atau bangunan. Itu kita melakukan pemblokiran. Yang ketiga, mengamankan objek ahwesik apabila perlu dengan penyegelan. Kemudian selanjutnya mengumumkan pada surat kabar dan berita negara tentang adanya penetapan ketidakhadiran. Tujuannya mungkin biar informasi itu tersampaikan, barangkali yang bersangkutan itu ada di suatu tempat gitu, ya. Mereka bisa mengetahui dan akhirnya pulang dan berarti nggak jadi dong Pak ya, untuk mencabut kalau udah ketemu malah. Terus kemudian membuat perjanjian sewa menyewa dengan penghuni apabila objek tersebut ada penghuninya atau pemohon atas harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir. Jadi selama proses itu berjalan, itu objek tersebut apabila dihuni oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut dengan Balai Harta Peninggalan harus membuat perjanjian sewa menyewa. Tapi tetap boleh dihuni Pak ya? Ya boleh. Sebelum nanti penghuni tersebut mengajukan permohonan untuk membeli atau objek tersebut. Kemudian yang terakhir menerima permohonan pembelian itu dari penghuni atau penyewa. Nah ini mungkin ada beberapa poin yang kita bisa bahas lebih detail gitu Pak ya tentang penanganan harta kekayaan yang dilakukan oleh BHP. Namun kita harus beristirahat kembali, sahabat Sonora. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami masih akan menemani hingga tepat pukul 12 nanti. Sekali lagi saya ingatkan untuk sahabat Sonora, silakan bergabung bersama saya di Talkshow siang hari ini melalui WhatsApp 0811 2598 989. Pada zaman kolonial Belanda, Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada
tanggal 1 Oktober 1624, dibentuklah lembaga yang diberi nama West and Bodelkamer atau Balai Harta Peninggalan, guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan. BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami. BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. BHP Semarang berangkat dari hati, ikhlas melayani. Iya, sahabat Sonora, Anda masih mendengarkan 98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Dan masih bersama saya Ditya Nugo, tentu juga masih bersama rekan-rekan dari Balai Harta Peninggalan ya. Kita masih lanjut juga, sahabat Sonora, berbicara tentang penanganan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir. Tadi terakhir sempat saya bahas, sahabat Sonora, bersama Pak Nur Salim dan juga Pak Agung ya, tentang proses atau penanganannya itu seperti apa. Nah, Pak Nur Salim mungkin bisa dilanjutkan kembali, mungkin tadi ada bagian-bagian yang belum tersampaikan seluruhnya gitu. Mungkin ada tambahan-tambahan lain, silakan Pak. Jadi setelah menerima permohonan pembelian objek AWC sendiri dari penghuni dan penyewa, maka masih ada pengurusan ketidakhadiran oleh Balai Harta Peninggalan, mungkin bisa disampaikan oleh rekan saya. Baik Mas, setelah itu kami memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM mengenai adanya permohonan pembelian objek AWC. Lalu setelah itu pemeriksaan oleh tim bersama dari Inspektorat Jenderal dan Ditjen AHU untuk meneliti kebenaran formil dan material. Lalu ada juga penilaian oleh tim appraisal atau KJPP. Lalu setelah itu mengajukan permohonan izin pelaksanaan penjualan kepada Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Hukum melalui Dirjen AHU. Lalu mengajukan permohonan penetapan izin menjual kepada Pengadilan Negeri.
Lalu setelah itu melakukan penjualan di hadapan notaris atau PPAT dan menyimpan uang hasil penjualan tersebut pada rekening uang pihak ketiga BHP selama 30 tahun. Selama 30 tahun Pak ya? Menyimpan. Barangkali nanti si tidak hadir ini muncul kembali. Berarti selama 30 tahun itu bisa diklaim kembali Pak ya? Bisa. Lumayan Bisa, kalau lama ya? sebelumnya. Iya, bisa. 30 tahun apabila yang bersangkutan muncul, yang bersangkutan bisa klaim ke diurus lagi balai gitu administrasi. Pak ya? Dan nanti sepanjang bukti-bukti itu memenuhi persyaratan Valid kita gitu. sampaikan. Ya. Berarti proses ulang lagi gitu Pak Ya. ya? Sama yang tidak hadir tadi ternyata. Iya, kita sampaikan. Oke. Dibuktikan kembali di pengadilan nanti masih seperti itu. Oke, kalau untuk penjualan harta kekayaan ketika sudah mungkin 30 tahun ternyata beneran tidak hadir dan terpaksa harta kekayaan tersebut harus dijual gitu ya. Nah, ini ada perhitungannya nggak sih Pak? Berapa persenkah dari total harta atau bagaimana begitu Pak? Kalau hasil penjualan atau harta bagian dari orang yang tidak hadir tersebut kan dikelola Balai Harta Peninggalan selama 30 tahun. Apabila 30 tahun tersebut yang bersangkutan tidak muncul atau tidak hadir, maka Balai Harta Peninggalan akan mengajukan penetapan pengadilan untuk menyerahkan uang pihak ketiga tersebut atau uang milik orang yang tidak hadir tersebut ke kas negara. Ke kas negara Pak ya. Artinya setelah 30 tahun dan diserahkan kepada negara, dianggap yang bersangkutan sudah tidak akan hadir selamanya ya. Oke, jadi kalau sudah disetorkan ke kas negara sudah tidak bisa diklaim ya. Sudah tidak bisa diklaim ya. Tapi itu masih 30 tahun Pak ya. Iya. Setelah 30 tahun ya sudah gitu Iya. kan, sudah diserahkan ke kas negara gitu. Nah, tadi terkait mungkin sudah dijelaskan tadi sebelum kita break ya sahabat Sonora oleh Pak Nursim tadi bahwa proses verifikasi kemungkinan akan muncul salah satunya adalah apa Pak namanya semacam hal-hal yang tidak terduga gitu seperti itu, termasuk salah satunya adalah beberapa hal yang tadi sempat saya notice itu adalah terjadinya sengketa Pak. Nah, apabila terjadi sengketa yang dimaksud seperti itu, Balai Harta Peninggalan juga membantu untuk memproses hal tersebut atau kita sebagai pemohon harus mengurus ulang sendiri baru nanti diajukan kembali setelah sengketa selesai atau bagaimana Pak? Tentunya BHP Semarang tetap terlibat dalam sengketa tersebut untuk mewakili orang yang tidak hadir tersebut. Jadi memang dibantu ketika proses verifikasi itu ketika ada terjadi sengketa gitu dibantu sampai selesai gitu Pak ya. Betul. Oke, nah kalau untuk ini Pak terkait dengan orang yang dinyatakan tidak hadir pengurusannya, pernah nggak sih selama ini untuk Pak Nur Salim maupun begitu juga untuk Pak Agung gitu ada kendala pelaksanaan pengurusan harta kekayaan tersebut? Sering ya. Sering. Banyak Apa saja Pak? kendalanya. Boleh kalau di spill ini kendala-kendalanya? Kendalanya mungkin kalau rumah tersebut tidak ada yang menyewa. Orang tersebut yang mengajukan permohonan tidak sebagai penyewa. Karena kadang-kadang kondisi harta atau rumah bangunan dari orang yang tidak ada tersebut kondisinya sudah tidak layak dihuni ya. Padahal untuk mengajukan permohonan izin jual itu harus penyewa berdasarkan Permenkumham harus penyewa ya. Harus si penyewa. Ya. Maka kendalanya kita di situ. Nah, itu apa yang dilakukan oleh BHP Pak ketika mendapatkan kendala seperti itu? Biasanya kita kita sampaikan kepada pemohon untuk Balai Harta Peninggalan memperbaiki rumah atau bangunan tersebut agar bisa dihuni, kemudian kita sewakan dengan pihak penghuni.
Jadi memang dari Balai Harta Peninggalan secara otomatis ada langkah-langkah yang akan dilakukan gitu ya Pak, Ya, ketika pastinya, mengalami kendala karena memang terkadang segala sesuatu kan nggak berjalan seperti yang kita inginkan Pak ya. Ya. Oke, nanti kita sambung kembali. Terima kasih yang sudah bergabung di 0811259889. Setelah ini kami akan membacakan WhatsApp yang sudah sahabat Sonora kirimkan. Jangan kemana-mana. Pada zaman kolonial Belanda, Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada tanggal 1 Oktober 1624, dibentuklah lembaga yang diberi nama West and Bodelkamer atau Balai Harta Peninggalan, guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan. BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami. BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. BHP Semarang berangkat dari hati, ikhlas melayani. Sembilan 98,9 Radio Sonora FM Semarang merupakan radio yang tergabung dalam jaringan radio swasta terbesar di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network. Menjadi visi besar kami untuk mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami hadir untuk menyajikan informasi, musik, dan hiburan yang menarik, akurat, serta terpercaya bagi para pendengar, secara khusus di kawasan Semarang Raya yang meliputi daerah Semarang, Ungaran, Salatiga, Bawen, Ambarawa, Kendal, Demak, dan daerah sekitarnya.
dengan lebih dari 36.000 pendengar setia selama 2024, kami hadir bagi generasi dewasa muda di Semarang Raya. Dengan berbagai jenis layanan one-stop service yang tersedia, mulai dari on-air, social media, activation, serta training and education. Layanan on-air kami hadir melalui 2 saluran, gelombang FM dengan frekuensi 98,9 MHz, serta layanan streaming yang lebih mudah dijangkau yang dapat diakses melalui website sonora.id. Portal digital kami yang terintegrasi dalam jangkauan nasional. Saat ini, sosial media telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Maka, secara aktif, Sonora FM Semarang hadir membangun kedekatan dengan para audiens melalui seluruh platform yang ada. Activation juga adalah cara kami menjalin hubungan yang lebih dekat dengan para pendengar. Kami berkomitmen untuk menyajikan kegiatan-kegiatan yang bermutu serta memiliki dampak dan manfaat yang berharga. Bersama dengan Sonora FM Semarang, jaringan dan jangkauan yang tidak terbatas kini ada di dalam genggaman tangan. Berkat koneksi jaringan kami, Kompas TV dan Kompas.com. Sonora FM Semarang selalu berkomitmen untuk menjadi acuan yang memenuhi standar kualitas tinggi, guna menggapai misi kami, yakni menjadi radio yang paling diminati di Jawa Tengah, khususnya di Semarang Raya. Mari berkolaborasi bersama kami untuk mendapatkan pengalaman yang menginspirasi dan tak terlupakan hanya di 98,9 Sonora FM Semarang. News, Traffic, and Music. Iya, sahabat Sonora, untuk Anda yang mendengarkan di 98,9 Sonora FM pun begitu, yang bergabung di YouTube Sonora Semarang. Kita masih lanjutkan obrolan kita bersama Balai Harta Peninggalan. Terima kasih yang sudah bergabung di 081125989989. Pak Agung dan juga Pak Nur Salim ini ada dari sahabat Sonora yang bergabung, tapi mungkin ada beberapa yang tidak mempertanyakan tentang pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir gitu Pak ya. Jadi ada selamat siang 08139033 sekian. Selamat siang, boleh dong diinformasikan kira-kira layanan apa saja yang disediakan oleh Balai Harta Peninggalan. Silakan, mungkin Pak Nur Salim atau Pak Agung. Ya. Pertama, layanan perwalian, yaitu adanya anak yang di bawah umur. Anak di bawah umur. Okay. Kemudian kedua, pengampuan orang yang dianggap tidak cakap melaksanakan tindakan hukum sendiri. Tetapi kalau pengampuan itu sudah dewasa tentunya, cuman tapi tidak bisa cakap ya Pak ya. Oke. Kalau pengampuan kan anak yang masih di bawah umur. Yang perwalian Pak ya. Kemudian yang ketiga seperti yang kita bahas hari ini, yaitu ahwisik atau ketidakhadiran. Kemudian harta orang yang tidak ada kuasanya. Jadi orang tersebut meninggal dunia tapi tidak meninggalkan ahli waris, atau tidak meninggalkan kuasa apapun kepada orang lain. Itu on behir, atau harta yang tak terurus. Kemudian ada surat keterangan hak waris, terus pendaftaran wasiat, pendaftaran surat wasiat. Jadi terbuka maupun wasiat tertutup. itu ketika si pembuat wasiat itu sudah meninggal dunia, maka oleh ahli warisnya apabila meninggalkan surat wasiat, wasiat tersebut harus didaftarkan ke Balai Harta Peninggalan Semarang agar isi wasiat itu tersebut dapat dilaksanakan. Jadi sebelum wasiat tersebut didaftarkan ke Balai Harta Peninggalan,
maka wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan. Tidak sah gitu Pak ya? Ya belum bisa dilaksanakan. Belum bisa dilaksanakan. Kemudian pembukaan wasiat tertutup itu ada surat wasiat yang terbuka dan tertutup. Kalau wasiat tertutup itu seperti, jadi setelah ahli warisnya atau si pewarisnya meninggal, itu ahli warisnya kemudian diberitahu oleh notaris bahwa almarhum itu meninggalkan surat wasiat tertutup. Dan di situ yang berhak membuka adalah kepala Balai Harta Peninggalan. Oke. Jadi nanti notaris bersama-sama dengan ahli waris akan tentunya ke Balai Harta Peninggalan, dan di situ nanti oleh kepala Balai Harta Peninggalan akan dibuka dan dibacakan di depan ahli waris dan notaris. Kemudian layanan pengelolaan uang pihak ketiga. Pengelolaan uang pihak ketiga. Baik. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, namun waktu kita kurang 5 menit. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan kita keep di bincang-bincang kita selanjutnya ya di Kamis kalau tidak salah ya. Nah, mungkin terakhir dari Pak Agung atau Pak Nur Salim, ada hal-hal yang ingin disampaikan nih untuk sahabat Sonora yang mendengarkan maupun yang sudah bergabung di YouTube Sonora Semarang dan juga YouTube dari Balai Harta Peninggalan gitu. Silakan. Mungkin kalau apabila ada pendengar yang untuk saat ini belum jelas atau ingin lebih tahu banyak tentang Balai Harta Peninggalan, khususnya Balai Harta Peninggalan Semarang, bisa buka web kami di Balai Harta Peninggalan Semarang. Kami juga ada Instagram, kami ada media sosial yang lainnya, atau bisa melalui customer service kami dengan nomor sebentar, ataupun bisa datang langsung ya Mas ke kantor kami, ada di Jalan Hanoman nomor 25 Kerapia. Untuk jam kerjanya di hari Senin sampai Jumat. Untuk Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 4, kalau Jumat jam 8 sampai jam setengah 5. Jam 8 sampai 5 khusus hari Jumat Pak. Hari Jumat ya. Kalau WA customer service kami yaitu ada di nomor 085 189 05 3423. Nanti pendengar bisa tanya-tanya melalui. Kalau untuk WhatsApp ini 24 jam atau ada jam kerjanya juga Pak? 24 jam. 24 jam ya. Jadi sahabat Sonora, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab atau Anda masih penasaran ya tentang Balai Harta Peninggalan, Anda bisa langsung WhatsApp di 0851 890 53423 atau bisa follow Instagramnya BHP Balai Harta Peninggalan Semarang, sahabat Sonora ya. Karena informasi-informasi terupdate terbaru pun begitu, Anda bisa mengirimkan pesan gitu ya di Instagram lewat Balai Harta Peninggalan Semarang. Mungkin Pak Agung bisa diinformasikan untuk Instagramnya Bapak? Instagramnya yaitu BHP Semarang _ Kemenkum. BHP Semarang _ Kemenkum ya. Oke. Atau Balai Harta Peninggalan Semarang juga bisa Mas. Jangan lupa follow juga Pak ya. Jangan lupa follow ya. Baik Pak Agung dan juga Pak Nur Salim, terima kasih sudah menemani saya kurang lebih 1 jam ini. Semoga di bincang-bincang selanjutnya masih dengan Pak Nur Salim dan Pak Agung ya, karena memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Masih bisa kita coba untuk hadirkan kembali di bincang-bincang selanjutnya. Sahabat Sonora, terima kasih sudah bergabung juga di 98,9 Sonora FM News Traffic and Music dan juga YouTube Sonora Semarang. Berikut juga YouTube dari Balai Harta Peninggalan. Aditya Nugo pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Pada zaman kolonial Belanda, Semarang
Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada tanggal 1 Oktober 1624 dibentuklah lembaga yang diberi nama West and Bodelkamer atau Balai Harta Peninggalan, guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan. BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami. BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. BHP Semarang berangkat dari hati, ikhlas melayani. .9 Radio Sonora FM Semarang merupakan radio yang tergabung dalam jaringan radio swasta terbesar di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network. Menjadi visi besar kami untuk mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami hadir untuk menyajikan informasi, musik, dan hiburan yang menarik, akurat, serta terpercaya bagi para pendengar, secara khusus di kawasan Semarang Raya yang meliputi daerah Semarang, Ungaran, Salatiga, Bawen, Ambarawa, Kendal, Demak, dan daerah sekitarnya. Dengan lebih dari 36.000 pendengar setia selama 2024, kami hadir bagi generasi dewasa muda di Semarang Raya. Dengan berbagai jenis layanan one-stop service yang tersedia, mulai dari on-air, social media, activation, serta training and education. Layanan on-air kami hadir melalui 2 saluran, gelombang FM dengan frekuensi 98,9 MHz, serta layanan streaming yang lebih mudah dijangkau yang dapat diakses melalui website sonora.id.
portal digital kami yang terintegrasi dalam jangkauan nasional. Saat ini, sosial media telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Maka, secara aktif, Sonora FM Semarang hadir membangun kedekatan dengan para audiens melalui seluruh platform yang ada. Activation juga adalah cara kami menjalin hubungan yang lebih dekat dengan para pendengar. Kami berkomitmen untuk menyajikan kegiatan-kegiatan yang bermutu serta memiliki dampak dan manfaat yang berharga. Bersama dengan Sonora FM Semarang, jaringan dan jangkauan yang tidak terbatas kini ada di dalam genggaman tangan. Berkat koneksi jaringan kami, Kompas TV dan Kompas.com. Sonora FM Semarang selalu berkomitmen untuk menjadi acuan yang memenuhi standar kualitas tinggi guna menggapai misi kami, yakni menjadi radio yang paling diminati di Jawa Tengah, khususnya di Semarang Raya. Mari berkolaborasi bersama kami untuk mendapatkan pengalaman yang menginspirasi dan tak terlupakan hanya di 98,9 Sonora FM Semarang. News, Traffic, and Music.